Ini adalah percobaan paling ekstrim yang pernah kalian tonton. Memasak ayam menggunakan korek api seperti ini. Kira-kira apa yang bakal terjadi ya? Langsung aja kita lihat nih guys. Nah di sini mereka akan menyiapkan terlebih dahulu korek api yang sangat banyak sekali untuk tempat memasak ayam tersebut guys. Jadi ini disusun satu persatu seperti ini. Nah setelah tempatnya sudah rapi dan sudah siap digunakan, kali ini mereka akan menyiapkan ayamnya untuk percobaan. Nah ini mereka menggunakan ayam potong, jadi tidak menggunakan ayam hidup ya guys. Dan sebelum melakukan percobaannya, mereka juga nggak lupa untuk membumbui ayamnya nih guys. Setelah itu langsung dimasukkan ke dalam tempat percobaannya nih. Langsung dinyalakan apinya dan wow, terbakar hebat seperti ini guys. Nah tapi bagaimana keadaan ayam yang berada di dalam korek api yang sudah banyak banget nih, menyala hebat banget nih. Keadaannya bagaimana? Kira-kira gosong, terbakar hebat atau bagaimana? Soalnya apinya sampai sekarang juga masih menyala guys. Nah rupanya yang sangat mengejutkan dari percobaan ini kita ketahui kalau kalian mau memanggang ayam menggunakan korek api yang sangat banyak tersebut bisa seperti ini guys, bisa langsung dimakan juga loh. Guys, kalian ada yang pernah penasaran gak sih kenapa Indomaret dan Alfamart itu selalu posisinya berdekatan? Nah mungkin dari cerita ini bisa menjelaskan rasa penasaran kalian kenapa mereka itu selalu berdekatan. Nah jadi kisah mengenai Indomaret dan Alfamart itu akan kita ibaratkan sebagai seorang yang menjual es krim di tengah pantai seperti ini. Suatu hari ketika dia mau menjual es krim di tengah pantai, tiba-tiba ada pesaingnya yang menjual hal yang sama juga, sehingga mereka memutuskan untuk membagi dua pantai seperti ini. Nah masing-masing dari mereka mendapatkan pelanggan yang sama karena membagi dua pantai tersebut. Tapi esok harinya tiba-tiba pesaingnya ini datang lebih cepat sehingga menaruh gerobaknya ini jauh lebih dalam. Nah karena tidak mau rugi, esok harinya kalian menaruh gerobak kalian itu di wilayah pesaing kalian. Dan akhirnya ini terjadi berulang-ulang kayak gini nih, rebutan lokasi guys. Nah karena hal inilah mereka rebutan dan memutuskan untuk meletakkan posisi gerobak mereka di tengah pantai seperti ini yang berdekatan guys. Jadi nggak bisa saling nyalak lagi. Dan alasan kedua kenapa toko sejenis itu selalu berdekatan, karena mereka itu bisa saling mencuri pelanggan. Ketika toko lawannya itu ramai, mereka ini bisa mengambil pelanggannya yang tidak perlu mengantri di toko mereka sama sekali guys. Ini adalah percobaan yang jangan pernah kalian lakukan di motor bapak kalian atau abang kalian, memasukkan kelereng ke dalam knalpot motor guys. Jadi dalam percobaan ini kita akan melihat seorang pria memasukkan ratusan kelereng ke dalam knalpot motor. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Apakah knalpot motornya itu akan meledak ketika motornya ini dinyalakan? Nah di sini bisa kita perhatikan pria ini memasukkan ratusan kelereng ke dalam knalpotnya tuh. Semuanya dimasukkan, gak ada yang ketinggalan sama sekali. Nah kira-kira apa yang bakal terjadi? Apakah knalpotnya ini akan meledak? Langsung aja kita lihat di sini nih. Prianya sudah selesai memasukkan kelerengnya dan sekarang dia saatnya menyalakan motornya. Dan rupanya hasilnya sangat mengejutkan guys. Kalau kalian memasukkan kelereng ke dalam knalpot yang sedang menyala seperti itu, kelerengnya itu akan mental seperti ini guys. Dan ketika kalian menggeber motornya itu, kelerengnya itu juga akan langsung terlempar seperti ini ya. Buam. Jadi percobaan ini kita ketahui kalau kalian memasukkan kelereng ke dalam knalpot tidak akan meledak dan masih aman seperti ini guys. Ini adalah percobaan yang paling ekstrim, melindas ikan buntal menggunakan mobil. Nah kali ini kita akan melihat percobaan di mana hewan-hewan yang di sini hanya miniatur yang akan dilindas menggunakan ban mobil seperti ini guys. Percobaan yang pertama, kalian akan melihat miniatur dari lobster dihancurkan berkeping-keping seperti ini. Kemudian kita akan lanjut ke ikan buntal yang tajam seperti ini guys. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Apakah bannya itu bakal bocor ya guys? Nah ini miniatur pertama ikan buntal yang dilindas menggunakan ban mobil. Dan hasilnya adalah miniaturnya gepeng seperti ini guys. Dan tidak tertancap durinya sama sekali di ban mobilnya. Jadi ban mobilnya tuh masih aman. Nah di percobaan yang terakhir kalian akan melihat ikan buntal yang jauh lebih besar. Nah ini langsung aja dilindas dan rupanya ikan buntal ini tidak menempel di ban mobil seperti yang pertama. Dan hasil percobaan yang terakhir ini juga sangat mengejutkan. Rupanya ikan buntal yang terakhir dilindas ini malah menghancurkan ban yang melindas ikan buntal ini tuh. Durinya nancep semua ke bannya ini sampai bannya itu bocor. Nah itulah percobaannya, jangan pernah melindas miniatur ikan buntal ya guys. Apa yang akan terjadi bila kalian memasukkan bensin ke dalam knalpot motor kalian seperti ini? Jangan lakukan di rumah ya guys, atau kalian akan menyesal. Jadi di dalam percobaan ini, seorang pria akan memasukkan bensin ke dalam knalpot motornya. Dan apa yang akan terjadi? Kita lihat aja nih. Yang pertama-tama dia akan membuktikan dia menggunakan bensin ya guys. Jadi dia masukkan ke dalam tangki motornya. Nah setelah dia memasukkan bensin ke dalam tangki motornya itu, dia langsung memasukkan bensinnya ini ke dalam knalpotnya nih guys. Dia masukkan, apa yang bakal terjadi ya? Bakal meledak atau enggak nih? Dia langsung menyalakan motornya. Nah rupanya di percobaan yang pertama tidak terjadi apa-apa guys. Kenapa ya guys? Apakah bensin yang dimasukkan kurang banyak? Jadi dimasukkan lagi untuk yang kedua kalinya. Nah di percobaan yang kedua, pria ini langsung memasukkan bensinnya ke dalam knalpot motornya. Dan kalian perhatikan apa yang akan terjadi, sangat mengejutkan. Nah rupanya kalau kalian memasukkan bensin ke dalam knalpot motor kalian, tidak akan terjadi apa-apa. Oh my god guys, siapa yang udah serius pada awalnya pengen lihat apa hasilnya tapi tidak terjadi apa-apa?
Ini adalah percobaan yang akan membuktikan kira-kira mana yang lebih kuat, kawat besi atau jaring laba-laba yang telah disusun seperti ini guys. Jadi langsung aja kita lihat mana yang lebih kuat nih. Di percobaan ini mereka akan menggunakan 25.000 jaring laba-laba yang telah diuntai menjadi tali dari 42 laba-laba yang dibuat selama 5 minggu guys. Nah langsung aja percobaan pertama akan dimulai. Yang pertama menahan air adalah kawat seperti ini. Dan kita perhatikan kawatnya sudah mulai memanjang dan sudah akan putus sebentar lagi nih guys. Dan tidak lama kemudian kita perhatikan di sini bener-bener kawatnya putus, tapi kira-kira dia itu menahan berapa banyak air ya? Rupanya dia itu menahan 12,5 air guys. Nah kali ini kita akan melihat percobaan yang kedua. Kali ini menggunakan jaring laba-laba yang telah diuntai seperti itu. Dan kita bisa perhatikan di sini rupanya air yang masuk yang bisa ditahan oleh jaring laba-laba tersebut sudah melewati kawat tadi guys. Dan sampai akhirnya jaring laba-laba ini pun putus seperti ini guys. Dan yang sangat mengejutkan, setelah ditimbang rupanya beratnya ini 2 kali daripada menggunakan kawat. Jadi jaring laba-laba lebih kuat daripada kawat tadi guys. Hah? Pria ini adalah pemilik bulan dan dia itu aktif menjual bulan. Kok bisa ya? Jadi pria ini bernama Chris Lamar dan dia itu tinggal di Amerika Serikat. Dan dia itu sudah menjual bulan sejak tahun 1980 sampai sekarang guys. Jadi sudah 41 tahun dia menjual bulan. Chris menceritakan keluarganya ini sudah menjual bulan sejak ayahnya. Ya dulu ayahnya itu ingin menjadi agen properti, tapi properti di bumi itu sangat mahal sekali. Jadi dia itu melihat ke atas dan dia memikirkan, wah bagaimana kalau dia itu menjual bulan saja. Dan akhirnya ayahnya ini mengirimkan surat kepada pemerintah Amerika Serikat yang menyatakan kalau keluarganya adalah pemilik dari bulan. Tapi surat ini tidak pernah dibalas, tapi mereka itu berpikir kalau surat ini sudah disetujui. Dan sejak saat itu mereka mulai menjual tanah di bulan. Dan mereka ini telah menjual ratusan juta hektar tanah di bulan selama 40 tahun guys. Nah buat kalian yang penasaran harga tanah yang dijual di bulan oleh Chris ini, dia menjual seharga 350.000 sampai 7 juta. Dan pelanggannya itu sudah ratusan ribu orang guys. Wow gila banget ya. Gimana guys, ada yang mau beli tanah sama Chris ini gak guys? Gila, apa yang bakal terjadi kalau kalian gak sengaja melindas petasan seperti ini? Kira-kira ban mobil kalian masih kuat gak ya guys? Jadi dalam percobaan ini, seorang pria akan melakukan percobaan di mana dia itu akan melindas petasan seperti ini guys. Kalian pernah main petasan ini kan? Jadi petasan ini akan meledak ketika dibanting di lantai. Apalagi kalau terlindas oleh mobil, udah pasti meledak banget nih guys. Nah di percobaan yang pertama, pria ini melindas satu kotak petasan dan rupanya ban mobilnya itu masih bisa bertahan. Tapi bagaimana kalau petasannya ini dikeluarkan semua nih? Masih bisa bertahan gak tuh ban mobilnya? Atau mobilnya yang bakal meledak? Dan di sini kita bisa perhatikan petasannya tuh udah banyak banget, mungkin ratusan atau mungkin sudah ribuan petasan yang ada di sini nih guys. Kira-kira masih bisa bertahan gak ya? Langsung aja kita lihat nih. Nah rupanya kalau kalian melindas petasan yang banyaknya seperti ini guys, ban mobil kalian masih bisa bertahan. Dan ini dilindas bagian belakangnya juga nih, rupanya masih bisa bertahan seperti ini. Nah dari percobaan ini kita ketahui kalau kita tidak sengaja melindas petasan seperti ini, ban mobil kita masih bisa bertahan guys. Apa yang akan terjadi bila kalian mengocok Mentos dengan Coca-Cola di dalam ban mobil kalian? Kira-kira bakal meledak gak ya? Langsung aja kita tonton nih guys. Di percobaan kali ini kita akan melihat pria ini memasukkan ratusan Mentos ke dalam ban mobilnya itu. Kemudian setelah dia masukkan, dia tutup bannya dan dia pasang di mobilnya. Dan tahap berikutnya pria ini akan memasukkan Coca-Cola ke dalam ban mobil yang telah dimasukkan Mentos tersebut. Dan kita perhatikan ini bukan satu botol doang, tapi dia memasukkan beberapa botol, sampai 6 botol Coca-Cola dimasukkan ke dalam ban mobil yang ada Mentosnya guys. Nah kira-kira apa yang bakal terjadi? Apakah ban mobil ini ketika digunakan akan meledak? Langsung aja kita lihat di sini ya guys. Nah ini pria ini sedang mengaduk Coca-Cola dan Mentos yang ada di dalam mobil tersebut. Aduh bakal meledak gak ya? Dan ini juga sempat digunakan. Rupanya ban mobilnya ini gak meledak, tapi ketika dibuka ban mobil ini langsung meledak seperti ini. Buam! Dan yang sangat mengejutkan dan menjijikkan juga, rupanya di dalam ban mobilnya itu yang telah dilakukan percobaan akan mengeluarkan putih seperti ini guys. Guys ini kenapa sih kok pada nangis kayak gini ya? Rupanya pria yang menggunakan pakaian hijau ini adalah anak yang telah menghilang selama 24 tahun. Dan ini adalah momen pertama kali dia bertemu dengan keluarganya lagi. Tapi yang menarik ya, kalian tahu gak sih, ayah dari anak ini telah mencari anaknya ini selama 24 tahun di seluruh penjuru Cina dengan cara menggunakan sepeda motor. Jadi ayahnya dari anak ini telah mengelilingi seluruh provinsi dari Cina selama 24 tahun yang memakan jarak sejauh 500.000 km hanya untuk mencari anaknya yang telah hilang. Bahkan kisah ayahnya ini yang mencari anaknya yang hilang selama 24 tahun mengelilingi Cina dengan mengendarai sepeda motor telah dibuat film yang diperankan oleh Andy Lau pada tahun 2015. Dan akhirnya baru pada tahun 2021 anaknya ini berhasil ditemukan oleh polisi dengan cara mencocokkan DNA dari anaknya ini. Dan yang paling mengejutkan, rupanya penculiknya adalah sepasang kekasih ini. Dan anaknya itu rupanya tinggal di lingkungan dari orang tua aslinya. Jadi tidak jauh dari rumah orang tua aslinya guys. Waduh.